kita terus mendoakan supaya ketegangan konflik yang ada di Timur Tengah antara Amerika, Israel, dan juga dengan Iran itu cepat selesai, mereda, ada titik temu yang baik, sehingga jalur penerbangan itu kembali normal di kawasan Timur Tengah ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini akan mengganggu juga ya beberapa kesibukan ya pertandingan yang akan dilalui oleh oleh tim-tim yang punya hajat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Di antaranya Irak. Karena Irak lewat pelatih mereka Graham Arnold sudah mengusulkan bahwa mereka agak kesulitan menuju ke Meksiko. Karena Irak itu akan memainkan pertandingan playoff menghadapi pemenang antara Bolivia dan Suriname. Ini lintas antar benua playoff ini untuk ke Piala Dunia 2026 ini di Amerika sebagai tuan rumah, Meksiko dan Kanada. Nah, setelah semifinal itu berlangsung antara Bolivia dan Suriname, baru Irak tanggal 31 Maret menunggu pemenang tersebut menghadapi kemungkinan besar saya pikir Bolivia. Ini yang dikeluhkan oleh Graham Arnold, bahwa jalur penerbangan di Irak itu ditutup sejak tanggal 28 Februari yang lalu itu sudah ditutup ya karena konflik ya, dengan berterbangannya rudal-rudal yang ada ya di antara Iran, Israel, Amerika. Nah, ini mereka lagi bekerja keras untuk mencari jalur lain untuk bisa menuju ke sana. Tapi kalau mereda itu akan jauh lebih bagus. Atau setelah pertandingan antara Bolivia dan Suriname, untuk pertandingan Irak itu ditunda seminggu atau 2 minggu akan lebih bagus, ya. Dan berkaitan juga dengan Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena ada peluang Indonesia juga bisa menggantikan Iran, karena kabarnya Iran akan mundur dari perhelatan Piala Dunia setelah mereka konflik dengan Amerika, terutama juga dengan Israel. Ini akan berbahaya buat mereka. Itu ini info terakhir yang saya dapatkan, terutama para pemain, kekhawatiran para pemain untuk menuju ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika sebagai tuan rumah, apalagi Iran akan bermain itu di grup G, hasil undian yang ada itu semua di Amerika. Ada 2 stadion yang akan dipakai oleh Iran selama pertandingan di grup G. Grup G itu berisikan Belgia, kemudian ada Mesir dan Selandia Baru, ya termasuk Iran tentunya di dalam. Iran akan memainkan 2 pertandingan di stadion Sophie Inglewood di California. 2 pertandingan tersebut yaitu pertandingan pertama tanggal 16 Juni menghadapi Selandia Baru dan tanggal 22 Juni menghadapi Belgia. Itu di California. Pertandingan terakhir pada tanggal 27, teman-teman, antara Iran dan Mesir itu akan berlangsung di Lumen Field Stadium di kota Seattle di Amerika juga. Ini yang membuat Iran berpikir untuk bisa mundur karena mereka tidak mau ada mengambil resiko di sana. Nah, kalau Iran mundur, ya berarti ada peluang bagi Indonesia, ya tergantung dari FIFA tentunya, untuk bisa lolos. Ya, bukan berarti sudah langsung lolos, tidak. Saya pikir tentunya ada pemikiran-pemikiran kalkulasi yang akan dilakukan oleh FIFA mencari alternatif bagaimana pengganti Iran. Kalau pengganti Iran tidak mungkin akan diambil dari luar benua Asia. Karena Iran ada di Asia, berkompetisi di bawah lingkup AFC, kepanjangan tangan dari FIFA untuk di kawasan Asia, maka yang dicari adalah wakil-wakil dari Asia yang juga sudah lolos sampai ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat itu ada Indonesia. Karena kita tahu ketika di putaran keempat itu kan terbagi dari 2 grup, A dan B. Ya, di grup A itu ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Oman. Kita ada di grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Ya, kemudian Qatar lolos dari grup A langsung ke Amerika dan juga dengan Arab Saudi sebagai juara grup. Kita tidak menang 2 pertandingan, ada di juru kunci. Oke? Sama juga dengan Uni Emirat Arab dan Oman. Ya, tidak mampu bersaing dengan Qatar. Nah, peringkat kedua Uni Emirat Arab bersama dengan peringkat kedua di grup B, Irak, itu sama-sama memainkan playoff putaran kelima. Hasilnya kita sudah tahu bersama ya bahwa Irak yang lolos dengan agregat 3-2 menghadapi Uni Emirat Arab. Sehingga mereka berada di putaran selanjutnya, kelima, untuk playoff antar benua. Yang saya bilang tadi di awal, ya bahwa mereka menunggu pemenang antara Bolivia dan Suriname untuk bertarung pada tanggal 31 sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh FIFA. Semua pertandingan akan berlangsung di Monterrey, di Meksiko, ya. Sehingga Irak itu harus berangkat. Mungkin sebelum tanggal 26 ketika
Suriname dan Bolivia bermain, mereka sudah bisa berangkat sana untuk aklimatisasi, ya, kemudian cuaca di sana. Namun ya penerbangan itu yang dikhawatirkan karena sedang ditutup penerbangan udaranya di Irak dan negara-negara di Timur Tengah. Nah, sehingga ini tentunya akan menjadi pemikiran mereka mengusulkan lewat Graham Arnold untuk menunda biar agak lebih reda setelah dibuka, mereka bisa menuju ke Monterrey di Meksiko. Nah, saya kembali ke Indonesia. Peluang kita untuk bisa lolos, ya, bisa saja kebijakan itu diambil oleh FIFA dengan alternatif adalah memainkan, ya, Indonesia, Uni Emirat Arab misalnya, kemudian dengan Oman untuk bertanding lagi. Ya, diberikan kesempatan 3 tim ini, ya, yang sudah sampai ke putaran keempat itu, bahkan Uni Emirat Arab itu sudah lolos ke playoff untuk berlaga. Kompetisi aja bertiganya itu bermain siapa yang dengan poin terbanyak, tertinggi tentunya, ya ini akan lolos, ya, bermain masing-masing 2 pertandingan, ya. Misalnya Indonesia lawan Oman, Indonesia lawan Uni Emirat Arab, demikian juga dengan Uni Emirat Arab masih bisa bermain dengan Oman. Itu bisa menjadi alternatif pemikiran dari FIFA. Ya, bisa saja FIFA langsung menunjuk misalnya Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab kan lolos langsung ke playoff kalah lawan Irak. Ya, kalau bisa dibilang, karena Oman kan peringkat ketiga di grup A di putaran keempat, Indonesia peringkat ketiga di grup B di putaran keempat, sehingga bisa diambil alternatif adalah UEA aja yang sudah sampai ke putaran kelima untuk playoff kalah lawan Irak, itu bisa saja. Tapi kebijakannya, keputusan tetap ada di FIFA. Yang menurut saya lebih enak kalau mempertandingkan 3 tim itu, sehingga peluang kita untuk bisa lolos terbuka. Nah, bermainnya di mana? Harus di tempat netral. Tapi semoga mendapatkan jalan terbaik. Dengan saya Bung Ropan.